Apa harus disebut sistem perkemihan atau sistem urinaria? Karena ini adalah sistem, kalau tadi pencernaan itu memasukkan apa? Menghancurkan, mencerna dan membuang sisa makanan. Kalau sistem urinaria adalah sistem yang memproduksi urin, menyimpan dan mengeluarkan urin. Ya, itu bawa. Kateternya, selangnya. Ada Pak. Oh, ada. Yang baru apa yang? Gak apa-apa, yang itu juga gak apa-apa. Ya. Ini prakteknya seadanya dulu ya nanti. Oke. Jadi fungsi sistem urinaria itu memproduksi, menyimpan, mengalirkan sama membuang. Kenapa harus ada 4 itu? Karena nih, ini ada ginjal nih, ada kiri dan kanan. Ini sama, bedanya yang ini laki-laki, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Bedanya di mana? Di bagian uretranya. Uretra itu adalah saluran yang keluarnya. Ya, saluran yang keluarnya. Kalau laki-laki itu di penis bareng dengan saluran reproduksi. Jadi dia keluar sperma dari sana, dari uretra itu, terus keluar urin dari uretra itu. Kalau perempuan beda, yang bagian reproduksi dengan bagian urinaria berbeda. Ya, kalau perempuan pasti paham lah, yang laki-laki nih ya. Oke. Selanjutnya di ginjal, di kedua-duanya ada ginjalnya. Ini yang perempuan ada, yang laki-laki ada. Kedua-duanya ada 2, yang kecuali tadi udah ke Kamboja. Ya. Di ginjal itu fungsinya itu ada fungsi filtrasi. Fungsi filtrasi itu jadi gini. Darah itu kan dari jantung. Darah yang dari jantung itu nanti akan ngambil oksigen di paru. Ya. Paru itu nanti akan dibawa. Nah, yang dari apa? Yang dari makanan itu juga dibawa sama darah itu. Nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Sambil nyebarin si kurir namanya darah nih. Si kurir ini sambil nyebarin sumber makanan, dia juga ngambil sisa-sisa metabolisme. Nah, sisa-sisa metabolisme itu nanti akan disaring di ginjal. Ginjal itu memfiltrasi mana yang masih bisa dipakai, mana yang sudah seharusnya dibuang. Nah, nanti setelah itu akan dibuang yang sudah tidak bisa dipakai. Pembuangannya, nah ini ginjal berdua ini nanti akan menurunkan cairan yang seharusnya dibuang ini melalui ureter. Ureter itu selang atau saluran dari ginjal menuju vesika urinaria. Vesika urinaria itu apa? Itu penampungan sementara supaya si urin itu nggak langsung keluar. Ya. Jadi vesika urinaria banyak namanya. Ada bladder, vesika urinaria, buli ya kalau bahasa kitanya, kandung kemih. Terus apa lagi? Banyak lah ya. Nah, ini tempat menyimpan urin. Nah, si penyimpanan urin ini kapasitasnya itu setengah liter, 500 ml, 500 cc. Si 500 cc itu jarang sampai penuh. Kenapa? Karena pada saat urinnya itu ada 250 cc, itu sensornya udah aktif, ngasih tahu ke otak, bos pipis bos gitu. Nah, tapi kan ada waktu-waktu tertentu kamu nggak bisa langsung pipis kan? Nah, jadi ditahan dulu. Ada sphincter juga di uretra, ya di sini. Jadi kamu bisa nahan dulu nih. Supaya apa? Supaya pada saat kondisi yang tertentu kamu bisa nahan dulu. Misalnya kamu lagi nyetir di tol, tadi lagi praktek dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu di vesika urinaria itu nanti akan ditampung dulu urin. Dari vesika urinaria ini nanti turun, ada saluran lagi, sama di perempuan juga nanti turun, ada saluran lagi namanya uretra. Ureter itu sambungan dari ginjal ke kandung kemih. Kalau dari kandung kemih keluar namanya uretra. Paham ya? Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada, nah kita lanjut. Pak, kemungkinan bisa nggak urinnya terganggu? Kan ini produksi nih, ya produksi bisa nggak terganggu? Bisa. Misalnya, nih kan filternya ini nih ginjal, ya filternya ginjal. Ginjalnya rusak filternya. Jadi otomatis produksinya akan terganggu. Kenapa? Si darah itu ketika disaring, saringannya rusak, itu kayak kamu nyaring teh, saringannya tuh jebol. Akhirnya
si tehnya juga ikut masuk lagi ke dalam gelasnya. Sama kayak darah, jebol nih si ginjalnya gara-gara kebanyakan minum soda, gara-gara kebanyakan minum obat nyeri nih, perempuan-perempuan yang PMS-nya lebay gitu ya, terus minum terus obat nyeri ya dan lain sebagainya. Bahaya ya, hati-hati ya. Kalau bisa itu jangan terlalu sering minum obat nyeri. Atau misalnya karena shock culture di Cirebon yang tadinya di tempat dingin, misalnya datang ke sini minum extra jus terus dan sebagainya, itu berbahaya ya, merusak ginjal. Atau yang paling parah nih, yang paling parah sekarang ngetren suntik vitamin C untuk pemutihan. Vitamin C itu kebutuhan maksimalnya cuman berapa? 1000 mg ya. 1000 mg itu tiba-tiba kamu disuntik berapa? 5000 gitu ya. Itu bahaya ginjal. Makanya biasanya perawat kecantikan atau dokter kecantikan setelah suntik putih itu pasti tolong ya minumnya dijaga minimal 12 gelas sehari dan sebagainya. Karena apa? Fungsi ginjalnya itu berat. Nah, itu banyak kejadian-kejadian yang gagal ginjal gara-gara begitu. Oke. Nah, ginjalnya rusak, akhirnya nih darah itu yang harusnya mengeluarkan yang sudah tidak dipakai balik lagi ke dalam tubuh. Sampai bisa anuria, nggak keluar pipis. Terus gimana Pak pipisnya? Cuci darah. Hemodialisa ya. Oke. Atau misalnya terjadi sumbatan di sini nih. Di apa nih yang dua ini nih? Ureter ya. Ureternya misalnya tersumbat gara-gara batu misalnya. Pak batunya dari mana Pak? Dari batu koral misalnya. Gunung Kuda misalnya atau apa? Batunya itu batu terjadi endapan kristal ya. Jadi si air panas itu, si air kencing, si air urin itu terlalu lama mengendap itu akan membentuk endapan kristal. Itu yang disebut dengan batu. Nah, batu itu sakit. Kenapa? Karena kamu pernah lihatnya sih di termos ada endapannya gitu ya. Nah, itu si batu itu tajam. Jadi pada saat jalan itu si batunya menggores dinding ureternya. Nah, si batu itu bisa di mana aja? Di ginjal bisa ya. Di ureter bisa, di buli bisa, namanya batu buli. Nah, terus ada lagi masalah. Nah, ini gambaran ginjal dan pembuluh darah. Ini yang laki-laki ya, perempuan sebetulnya sama. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih. Ini ada namanya kelenjar prostat. Di perempuan nggak ada. Jadi perempuan harus bersyukur, tidak mungkin terkena kanker prostat, ya. Karena nggak ada kelenjar prostatnya di sini. Ya, ini ureter nih. Ini ureter nih. Nah, ini ureter. Nah, ini uretranya. Nah, di sini di pinggir-pinggir uretranya itu diselimuti oleh kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu fungsinya buat reproduksi. Dia salah satu bagian yang menstimulus pembentukan sperma, ya. Jadi pembentukan spermanya kan di skrotum. Nah, ini menstimulus pembentukan sperma. Nah, ada kejadian di mana si kelenjar prostatnya ini mengalami pembesaran, ya, tumor. Jadi benign prostat hiperplasia, ya, jadi pertumbuhan yang hiper, jadinya dia menutup. Akhirnya si uretra yang tadi diselubungi oleh si prostat itu dia nutup, ya, karena ininya jadi gede si prostatnya, ininya jadi nutup, gitu. Akhirnya si urin itu tetap ketampung di vesika urinaria atau di bladdernya. Nah, Pak, terus gimana caranya untuk mengeluarkan itu? Ada operasi, ya, pembesaran uretra. Jadi dimasukin alat operasinya, terus dia kayak lagi ngebor gitu. Jadi si dinding-dindingnya itu nanti akan lebih
besar lagi, keluarlah dengan normal. Ya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu masih bisa dilakukan pemasangan kateter urin. Ya, pemasangan kateter urin itu fungsinya apa? Buat mengeluarkan urin dari vesika urinaria supaya dia bisa keluar dengan lancar, atau kebutuhan untuk mengontrol cairan. Contohnya misalnya gimana? Yaitu tadi pada kondisi orang yang mengalami penurunan kesadaran, misalnya ya, dia bed rest total di ICU. Terus kalau mau pipis kan sudah nggak kerasa, supaya tidak kemana-mana makanya dilakukan pemasangan kateter urin. Atau pada saat tadi penyempitan ya, nah penyempitan yang masih bisa memungkinkan untuk dipakein kateter urin, maka dia dilakukan pemasangan kateter urin. Oke. Nah selanjutnya gimana Pak cara pemasangannya? Pemasangannya ini sebetulnya manekinnya manekin bukan yang buat urin ya, tapi gak apa-apa lah ya digambarkan. Pertama, kamu harus siapkan alat-alat yang sifatnya steril, sama kayak pemasangan NGT ya, ini sifatnya steril. Jadi kalau bisa itu sarung tangan kamu harus steril. Nah kalau enggak, kamu boleh menggunakan 2 sarung tangan. Kenapa? Karena nanti ada yang touch ke sesuatu yang tidak steril dan ada yang harus menyentuh dengan steril. Nah, saya akan ajarkan 2 hal. Pertama, sekarang teknologinya sudah berbeda. Jadi untuk jelly itu yang sering kita pakai di rumah sakit sekarang itu masih pakai jelly begini. Jadi sama kayak tadi pasang NGT, dipasang di sini atau disimpan di tangan gitu ya, untuk memasukkan si jelinya. Tapi sekarang ada jelly yang lebih canggih. Jelinya itu sudah dicampur dengan analgetik, jadi penurun rasa sakit. Ya, ada lidokain lah di dalamnya. Jelinya itu kayak semacam 1 kali pakai. Jadi dia tuh kayak nggak mirip spet sih, maksudnya kayak pencetan gitu. Nah, jadi sekali pakai, jadi dimasukin langsung ke uretranya, masukin di sini, terus dipencet. Nah, itu jelinya langsung masuk ke dalam uretra. Jadi kamu tinggal masukin aja. Nanti pada saat OSCE saya simpen yang itu ya. Nah, setelah itu kamu tinggal masukin si kateter urinnya. Masukin kateter urinnya sebanyak mungkin, kalau bisa sampai mentok. Sampai mentok ini nih. Sampai mentok si simpangannya ini. Kenapa Pak ada simpangannya? Jadi yang satu, ambilin urin bagnya, bos, lupa. Tahu kan urin bag? Oke. Yang satu untuk urin bagnya, yang satu untuk penguncinya. Emang kuncinya gimana Pak? Nah, jadi kamu persiapan alatnya itu kamu harus siapin spet yang gede. Ini terbatas ya. Apalah ya, biar buat gambaran aja. Tapi nanti aslinya jangan. Pak, Pak. Nih. Nah, sudah ya? Sudah masuk ke. Nih, si sambungan ini yang pertama untuk sambungan urin bag, ya. Terserah kamu mau bagaimana. Kalau saya lebih prepare, lebih senang kalau pas masukin itu ini udah disambungin. Ya, kenapa? Karena saat pada masuk dia ke bulinya, ke bladdernya, itu ada pasien yang langsung keluar si urinnya. Terserah kamu, asal yang ini bersih, yang ini steril. Ingat, terserah kamu ya. Tapi kalau saya lebih senang kalau pasang itu ininya sudah nempel. Ya, karena biasanya tuh langsung keluar
ya. Walaupun ada beberapa pasien yang nggak langsung keluar, tapi kalau saya lebih senang langsung pakai ini. Just masukin, jadi udah nyambung, tinggal dicolokin ke si uretranya. Nah, yang ini fungsinya untuk kuncian. Gimana sih Pak kuncinya? Nih, kuncinya begini. Kan si selang ini bakal masuk ke bladder nih, ke sini kan. Nah, dia akan masuk. Terus supaya dia nggak keluar, gimana kuncinya? Nih, ada kuncinya. Jadi kamu siapin spet, isinya itu harus Aquades. Saya kan tadi pakai NaCl karena nggak ada ya Aquadesnya. Kenapa tidak boleh NaCl? Karena yang sifatnya mineral itu khawatirnya nanti bakal terjadi penumpukan mineral, akhirnya mineralnya jadi batu lagi. Lah akhirnya kan ada jadi batu lagi, ya nggak? Jadi harus yang Aquades. Aquades itu air yang sudah didestilisasi, dimurnikan supaya mineralnya hilang. Ya, boleh Aquades, boleh Aqua bides. Kalau bides berarti destilisasinya ada 2 kali, ya. Nah, terus gimana nih? Nih, kunciannya begini. Jadi kamu, ini kunciannya masukin sama spet. Terus setelah itu kamu masukin air. Ya. Kamu masukin air, tuh, lihat. Jadi ada balonnya. Ya. Si balon ini itu bakal nyangkut di ujung uretra. Jadi dia nggak akan keluar. Paham ya? Ya. Oh, mau nyoba? Coba aja sendiri di rumah, ya. Nah, ini jadi ada balonnya. Terus gimana Pak? Kalau saya mau up kateter urin, ya harus dikeluarin dulu airnya ya, jangan langsung ditarik begini, ya. Karena nggak mungkin bisa keluar, ya nggak mungkin bisa keluar. Apa? Ayo nanya, kalau mau nanya. Malah lihat-lihatan. Nih, ya, si kateter ini terus mau ngeluarinnya gimana? Kamu tinggal colok lagi di bagian sininya. Karena ada tekanannya, jadi si spet ini nggak perlu ditarik tuh, ya. Kan ini karet ini menekan tuh. Tunggu sampai dia benar-benar hilang si cairannya. Lama lah. Oke. Kembali ke ukuran asalnya. Setelah ini kamu bisa tarik. Nah, terus gimana Pak prosedurnya? Nih, secara prosedural begini. Pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbedanya kalau perempuan, oke. Nah, yang perempuan itu di vagina ini itu ada 2 lubang. Jadi yang bawah bagian lubang reproduksi, yang atas bagian urinaria. Jadi uretranya. Nih jangan sampai nanti salah masuk. Gara-gara susah udah aja dimasukin ke dalam lubang reproduksi. Yang nggak akan masuk, yang nggak akan keluar ya. Karena fiksasinya itu harus sampai keluar si urinnya. Oke, gimana nih caranya? Jadi ada perbedaan. Kalau laki-laki posisi saat pemasangan itu posisi terlentang atau supin, ya. Kalau perempuan namanya dorsal recumbens. Ya, dorsal recumbens apa? Ngangkang ya. Kenapa? Karena nanti ini harus di vulva hygiene dulu, ya. Si bagian labia mayora dan minoranya itu tetap harus dibersihin dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti malah si benda-benda asing, bakteri dan lain sebagainya yang ada di lapisan itu ke bawah pada saat kita memasukkan si kateter. Akhirnya jadi infeksi saluran kemih. Laki-laki sama nggak? Sama, dibersihin dulu. Tapi kan bersihnya gampang, ya. Nah, pada saat setelah dilakukan pembersihan di bagian vagina, di bagian uretra, kamu masukinnya sama masukinnya sama. Laki-laki juga sama, cuman bedanya kalau laki-laki dipegang ya, dipegang si penisnya supaya gampang. Kalau perempuan kan posisinya memang
uretranya nempel di tubuh. Jadi dicoloknya lebih gampang. Kalau laki-laki kalau nggak dipegangin si penisnya itu bakal susah, ya lari-lari. Terus Pak jijik, ya udah jangan, kamu jangan sekolah di situ, ya. Atau kamu jangan melakukan, misalnya kalau misalnya ada perawat yang laki-laki, kamu boleh suruh yang laki-laki. Tapi dalam kondisi keadaan gawat darurat mau tidak mau harus mau, gitu ya. Mau tidak mau harus mau. Lah Pak Asep memang nggak takut, saya lihat yang kecelakaan aja takut. Tapi kalau udah depan-depanan gimana, ya? Daripada dia malah mati, ya dosa kita nggak bantu mah, ya karena ada undang-undangnya juga, ya. Oke, nah masukin secara perlahan sampai ujungnya mentok, ya. Pak nanti kalau kelewatan gimana? Gak akan kelewatan, ya. Gak akan kelewatan. Paling juga nanti nih melingkar di dalam sini karena gak mungkin masuk ke atas, ya. Ini paling melingkar di dalam vesika urinaria. Nanti kalau sudah dikunci mah pasti yang ini aja yang nempelnya. Dia akan balik lagi keluar sendirinya, ya. Tapi akan nempel yang balon tadi, ya, akan nempel. Bedanya kemudian di fiksasi. Kalau fiksasi perempuan, fiksasi itu di ini, ya, di plester. Di plesternya di paha bagian dalam, ya, di paha bagian dalam di sini. Jadi posisinya begini nih. Jadi kalau dia pakai pakai celana dalam atau pampers, kan dia memungkinkan juga nggak bisa BAB secara manual kan, maksudnya normal jalan sendiri kan, dia mungkin pakai pampers. Jadi tetap bisa ininya di luar dari pampersnya, ya. Kalau laki-laki itu ke atas sini, ya. Jadi di daerah sini. Jadi si penisnya nanti akan mengarah ke bagian abdomen. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Udah pernah nyoba masang kateter? Berarti nanti yang PL sekarang kamu harus nyoba, ya. Yang PL sekarang kamu harus nyoba. Oke, gitu ya. Jadi perbedaannya pertama posisinya, yang laki-laki posisi supin, yang perempuan dorsal recumbens. Yang kedua, persoalannya kalau perempuan harus di pulpa hygiene dulu. Yang ketiga itu laki-laki fiksasinya si penisnya menghadap ke atas, kalau yang perempuan di paha bagian bawah. Oke. Nah, prinsipnya ini pemasangannya steril. Jadi tangan kamu harus steril, ya. Pak, yang ini kan tetap harus pegang penis, ya udah yang ininya yang on, ya. Yang on, yang ininya harus steril. Prosedur cuci tangan itu nggak harus saya omongin, ya. Karena ada berapa momen cuci tangan? Ya, cuci tangan. Jadi pada saat OSCE kamu pada saat OSCE dan pada saat melakukan ke pasien nanti cuci tangan dulu, kemudian siapkan peralatan yang steril, termasuk si kateter ini steril. Jadi usahakan jangan dulu buka kateternya kalau kamu belum siap sepenuhnya, ya. Nanti dimasukin dulu, terus dipasangin dulu, fiksasi dulu. Setelah itu baru kamu pegang ke pasien penisnya, ya. Si ininya juga lidokainnya itu nanti posisinya ada bungkusnya begini, jadi di dalamnya steril. Jadi kamu buka dulu, nanti setelah itu yang ini kan yang on, nah buka begini, ambil, pegang penisnya, masukin, ya, atau pegang si uretra pada bagian perempuannya, yang ini masih steril, jadi kamu pakai kasa steril untuk pembersihannya. Ya, habis itu baru masukin ke dalam uretranya. Habis itu kamu baru pegang si ininya, kateternya, terus masukin sampai mentok, ya, sampai mentok. Nggak akan kemana-mana, nggak akan tiba-tiba masuk ke nggak akan, ya. Nah, habis itu nanti si kuncian, ya. Dan ingat kunciannya nggak ada apa-apa di itu, jangan pakai NaCl atau RL, ya, harus Aqua Des atau Aqua Bidis. Paham? Salah, ya. Nanti silahkan untuk yang poin to poin kamu bisa baca di YouTube dan sebagainya, ya, karena beda-beda. Ada yang ngambil kateternya pakai pinset gitu, ya. Ini terus masukinnya pelan-pelan. Wah, itu mah susah, Bos. Serius. Apalagi yang pasiennya sadar, ya enggak? Yang pasiennya sadar, udah kayak gitu, ya. Nah, jadi kalau saya lebih ini pakai
Oke, tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya harus steril. Steril. Oke, kalau begitu terima kasih sudah pas jam